Oke, baik. Harus ya, mohon maaf disaringkan kurang sesuai karena hujan. Oke, Mbak Rizka, ya tenang Mbak Rizka, nggak apa-apa. Nanti kalau KPPT nggak bisa mengikuti, silahkan melanjutkan via YouTube ya. Baik, Pak Widi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan minggu yang lalu. Tapi untuk itu ada yang ingin ditanyakan tidak untuk pembahasan yang minggu lalu? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum Gimana? ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Belum, Pak. Kalau ya, tenang. Slow. Oke. Kalau memang belum ada, Pak Widi mulai saja untuk pertemuan yang kelima ini. Oke, kita akan mempelajari tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia itu negara yang berkembang dan memang apa namanya, terutama di bagian kependidikan, kurikulum itu selalu berubah-ubah dari sejak pertama negara ini lahir sampai detik ini. Kurikulum masih terus berubah karena memang kontur masyarakat kita, siswa-siswi di negara kita memang agak harus memiliki pendekatan yang berbeda. Oke, kita akan mempelajari semuanya dalam pembahasan kali ini. Ayo kita tetap semangat. Baik, hari ini nanti kita akan membahas sebenarnya 4 berarti ya. Kalau pada introduction agak masih udah tahu. Yang kedua nanti kita kembalikan lagi ke pengertian kurikulum. Terus pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Keempat nanti persamaan ABK, ATSB, dan kurikulum 2013. Yang kelima, perbedaan KBK, KTSB, dan kurikulum 2013. Oke, kita langsung saja. Jadi, kita mengulas flashback kembali. Jadi, pengertian kurikulum adalah ini yang sesuai kita sepakati dan tertuang dalam PP nomor 19 tahun 2005. Bahasanya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kita kembali lagi bahwasanya kurikulum itu sebagai pedoman penyelenggaraan. Jadi dalam kurikulum itu terdapat batasan-batasan, namun memang kita diwajibkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran itu secara kreatif sesuai dengan masing-masing guru dan satuan pendidikan, karena yang tahu kondisi di lapangan adalah guru dan satuan pendidikan masing-masing ya. Kita berangkat dari kurikulum yang pertama yang ada di Indonesia, yaitu kurikulum rencana pelajaran 1947, yang memang nama kurikulumnya itu rencana pelajaran 1947. Kurikulum ini lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leerplan dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran. Jadi namanya memang rencana pelajaran 1947. Baru kurikulum ini itu baru dilaksanakan pada tahun maaf ya. Nah, kurikulum rencana pelajaran 1947 ini itu baru dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, susunan rencana pelajaran 1947 atau kurikulum 47 ini memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Dan yang kedua adalah garis-garis besar
pengajaran atau GBP. Nah, dalam kurikulum rencana pelajaran 1947 itu mengurangi pendidikan pikiran dalam arti pikiran secara kognitif. Namun, yang diutamakan pendidikan watak atau perilaku, value, attitude, dengan meliputi yang pertama kesadaran bernegara dan bermasyarakat, yang kedua materi pelajaran yang dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, yang ketiga perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kenapa kok fokusnya itu ada tiga ini? Jadi kita bahas satu-satu. Kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Karena pada masa-masa 1947 sampai 1950 tadi, itu masa-masa negara ini pasca merdeka ya. Jadi setelah merdeka sedang mengalami masih gonjang-ganjing menentukan sistem pemerintahan juga, sistem yang lain-lain untuk yang bernegara. Makanya dalam kurikulum 1947 ini itu ditanamkan yaitu kesadaran bernegara dan bermasyarakat supaya tahu bahwasanya dan menanamkan bahwasanya mereka memiliki suatu negara dan sadar betul tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, tentang materi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari atau kejadian sehari-hari. Jadi memang pada masa-masa ini, karena memang zaman dulu kan tidak semua masyarakat bisa bersekolah, hanya orang tertentu saja yang mungkin anak pejabat atau anak orang kaya dan lain-lain. Sehingga dalam rencana kurikulum ini, itu materinya masih dihubungkan dengan kejadian sehari-hari karena masyarakat masih menganggap awam dalam pendidikan, sehingga lebih mudah untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan itu dengan cara mengkaitkan atau menghubungkan dengan kejadian sehari-hari supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dan oleh karena itu, lebih perhatian, yang ketiga ini, lebih perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Karena kita tahu Indonesia itu sendiri adalah negara yang kaya akan kesenian dan kebudayaan. Makanya dengan cara kita memperhatikan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani supaya yang satu kesenian itu tidak luntur. Yang kedua, ketika kita ingin menanamkan sesuatu, posisikan karena memang masyarakat waktu itu dia nyaman akan kesenian dan pendidikan jasmani, keolahragaan. Di situ ketika mereka sudah nyaman di situ, makanya kita masuk ke dunianya mereka sehingga kita lebih mudah dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan, terutama kesadaran bernegara dan masyarakat pada saat itu, sehingga melalui kesenian macam-macam saat itu. Pak Widi tidak mengalami, hanya membaca beberapa literatur. Kurikulum tahun 47 itu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain supaya memberikan rasa percaya diri bahwasanya kita sudah terjajah dan kita bisa bangkit, sehingga lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain dan kita bisa bangkit dan kita bisa sejajar dengan bangsa lain supaya lebih. Namun masih memiliki kekurangan dalam kurikulum 1947. Kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Ya, kita tidak bisa memungkiri karena dua negara ini menjajah sangat lama. Kurikulum 47 ini dikembangkan menjadi kurikulum 1952 dengan nama Rencana Pelajaran 1952. Nah, kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran di Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, silabus mata pelajarannya jelas sekali. Nah, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa
Setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ada foto gambaran siswa pada saat itu, pada tahun-tahun 1952. Nah, kelebihan kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional, namun memiliki kekurangan. Kekurangan kurikulum 1952 ini masih kurangnya tenaga pengajar, karena memang pada saat itu menjadi guru bukan sebuah pilihan utama, karena memang satu banyak faktor yang membuat orang itu enggan untuk memilih menjadi seorang pengajar. Nah, yang kedua, tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Ini wajar karena memang masa-masa itu, dan setelah dijajah, setelah mereka, sistemnya aja baru dibentuk, apalagi untuk masalah fasilitas yang sebagai fasilitas pendukung untuk pembelajaran, karena itu masih sangat sangat minim. Sehingga terus dikembangkan lagi menjadi kurikulum 1964. Nama kurikulumnya itu adalah Rencana Pendidikan 1964. Ini dokumennya masih ada. Saya dulu ngopi dokumennya ini. Itu Rencana Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Nah, pokok-pokok pikiran yang menjadi ciri dari kurikulum 64 ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Jadi memang sudah mulai menyentuh ke bagian akademik di sini. Fokus pada kurikulum ini itu pada pengembangan Pancawardhana, yaitu yang pertama daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Ya, mata pelajaran itu diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosional atau artistik, yang keempat keprigelan atau keterampilan, yang kelima adalah jasmania. Ya, karena ini sering berlangsung, ya dikembangkanlah menjadi kurikulum 68. Nah, kurikulum 68 ini merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Di mana kurikulum 68 ini itu merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Karena memang di sini mulai penanaman yang namanya pembinaan jiwa Pancasila. Kurikulum 68 itu bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Jadi memang dari dulu aspek agama itu tidak bisa dilepaskan dalam pendidikan di Indonesia, harusnya seperti itu. Isi pendidikan itu diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Jadi memang dalam kurikulum 68 ini memang benar-benar utuh berdasarkan UUD 1945. Nah, kelebihan kurikulum 68 itu bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Memang sudah mulai luntur, terus yang kita menentukan dasar negara kita berdasarkan Pancasila. Jadi
Dalam kurikulum saat itu, kurikulum 68 itu lebih diutamakan atau bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Struktur pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dia memang difokus. Kalau Pancawardana tadi 5 hal, tapi ini diubah fokus menjadi tiga hal. Yang pertama pembinaan jiwa Pancasila, kedua pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kalau melihat dari uh, kalimatnya ini memang sudah menjurus ke akademik. Dia ada pengetahuan dasar itu dan kecakapan khusus. Namun masih memiliki kekurangan dalam kurikulum 68. Yang pertama, muatan materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata, sehingga dalam kurikulum ini masih bersifat peserta didik hanya menerima digelontorin teori terus menerus, sehingga ya memang kalau segi pengetahuan jauh bisa dikatakan bagus ya. Sebentar. Nah, kurikulum 68 ini digodok lagi, dievaluasi dan berkembanglah menjadi kurikulum 75 1975, pengganti pengganti dari kurikulum 68. Dari kata-kata pengganti berarti memang benar-benar diganti menjadi kurikulum baru, yaitu kurikulum 775. Prinsip dari kurikulum ini itu yang pertama berorientasi pada tujuan. Jadi dalam tujuannya itu apa saja? Yaitu pelaksanaan pembelajarannya dan kurikulumnya berorientasi pada tujuan pembelajaran atau maupun pendidikan tersebut. Nah, yang kedua, itu menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran itu memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif atau integrasi di situ, dengan menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Nah, di sisi lain, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Nah, pada zaman itu, sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Dengan kata lain, di sini semuanya itu dipengaruhi psikologis tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon, rangsang jawab, dan latihan, drill. Yang latihan terus menerus seperti itu. Nah, kelebihan kurikulum 75 itu menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Sebentar ya. Kepada Pak Widi azan. Kita tunggu azan dulu sebentar.
Oke, kita mulai lagi. Baik. Nah, kalau bikin kurikulum di sini, kurikulum 75 terutama menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku. Jadi memang sudah mulai dari kurikulum 75 ini sudah mulai uh, melihat suatu penilaian atau penilaian seseorang itu dari tingkah laku. Namun kelemahan kurikulum 75 ini, guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Jadi lebih cenderung ke administratif. Dia memang ya tidak mungkin satu uh, guru waktu zaman itu masih terbatas. Kedua, kebutuhan kependidikan mulai mulai bertambah sehingga uh, masing-masing apa namanya bentuk tingkah laku siswa itu kan harus diamati, tidak bisa secara klasik, memang harus kita mengamati secara uh, perseorangan. Jadi kayak gitu ya. Jadi guru pada zaman itu memang sangat sibuk sekali dalam menulis rencana apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajarannya, terus nanti pembelajaran beda metodenya lagi, nanti apa yang akan dicapai, apa yang akan dicapai. Jadi sangat-sangat disibukkan dalam menulis rincian yang akan dicapai dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, ya kurikulum 75 itu dikembangkan lagi dari tahun ke tahun menjadi kurikulum tahun 84. Kurikulum 84 ini itu berorientasi pada tujuan instruksional. Jadi pendekatan pengajarannya itu sudah mulai berpusat pada anak, dididik melalui cara belajar siswa aktif. Makanya kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum CPS. Dia enggak apa-apa, Mbak. Oke, kurikulum tahun 84 ini sering dikenal dengan kurikulum CPSA, di mana kurikulum itu ciri khasnya adalah cara belajar siswa aktif, sudah mulai berpusat pada anak. Materi pelajaran itu sudah dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, di mana pendekatan spiral itu adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Ciri selanjutnya, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Berarti teori dulu semua matang baru diberi latihan. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa menggunakan pendekatan keterampilan proses. Kelebihan kurikulum CBSA, kurikulum 84 ini, pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Tapi di sisi lain masih memiliki kekurangan dalam kurikulum 84 ini, yaitu posisi posisi siswa itu ditempatkan sebagai subjek belajar. Nah, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah hanya suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, karena yuk, istilahnya makan mentah-mentah ya. Jadi CBSA itu supaya anak aktif itu anak diajak disuruh diskusi tapi tanpa ada pengawasan. Jadi seolah-olah ya menjadi suasana itu gaduh karena diskusinya tidak terarah saat itu. Di sana sini ada tempelan gambar dan yang menyolok guru. Menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Jadi kita harus komen dilepas, kasih ini untuk diskusi, silakan diskusi. Just gurunya
mengawasi. Ya, kurikulum 84 ini disempurnakan di kurikulum 94 dan ini dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas di situ. Hal ini itu berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan atau biasa dulu itu dikenal CAWU, catur bulan 1, catur bulan 2, catur bulan 3. Dengan sistem catur bulan ini, yang pembagiannya dalam 1 tahun itu menjadi 3 tahap. Makanya tadi Pak Widi mengatakan ada CAWU 1, CAWU 2, dan CAWU 3. Nah, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Nah, terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 94, diantaranya pembagian pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi kepada materi pelajaran. Kurikulum 94 itu bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Jadi saya desain, tinggal ini saya minta untuk diaplikasikan seluruh Indonesia dengan cara pembelajaran modelnya seperti ini, nggak boleh diubah-ubah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari itu model jenis kurikulum apa. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam pengajaran, suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa. Jadi di kurikulum ini sudah mulai dikenalkan atau sudah menyinggung dengan proses perkembangan berpikir siswa. Nah, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Kelebihannya di sini itu penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dan belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Kekurangan kurikulum 94 itu aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 94 terlalu padat. Konsep pengajarannya satu arah dari guru ke murid, jadi murid itu masih digelontor teori terus. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi setiap mata pelajaran. Nah, materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Jadi yang sebatas teori bulat atau teori blok, konsep-konsep fundamental tanpa mengkaitkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman. Makanya dari zaman dulu Pak Widi masih menangi waktu SD dulu ada sistem pencong di mana sampelnya sing ora iso jawab untuk balik atau balik carry dewe, tapi sing iso jawab ya balik dhisik dewe. Nah, seperti itu. Ya lambat dikembangkanlah menjadi kurikulum berbasis kompetensi yang dikatakan di tahun 2004 yang kita kenal dengan sebutan KBK. KBK itu merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan kompetensi baik peserta didik melalui kegiatan dan pengalaman sesuai standar nasional yang telah ditetapkan. Menurut Depdiknas tahun 2002 itu menjelaskan ciri-ciri KBK adalah yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individual maupun klasikal. Yang kedua,
berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Ya, yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber lainnya yang mengandung unsur edukatif. Nah, penilaiannya penilaiannya menekankan pada proses dan hasil belajar dalam usaha penguasaan suatu kompetensi. Ya, dalam kurikulum KBK ini berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Makanya dulu dikenal pembelajaran yang bermakna di SMP waktu itu. Nah, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya itu sesuai dari Puskur tahun 2002 poin A. Kelebihan dari kurikulum 2004 itu sendiri dalam pembelajaran itu adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Hingga pembelajaran berpusat pada siswa, penggunaan pendekatan dan metode yang sudah mulai bervariasi. Namun, kekurangan dari kurikulum KBK ini itu sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK itu masih kurang. Dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru saat itu karena dalam KBK, seorang guru itu dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Itu dari modelnya, dari dia dituntut guru itu membuat media-media yang lebih menarik dan lain-lain. Yang penting menonjolkan kekreativitasan dari guru tersebut. Namun memang masih sangat minim dan masih kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KBK pada saat itu. Ya, dikembangkan lagi menjadi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dimana kurikulum ini bersifat operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ini sesuai kemarin ya, model yang ketiga ya, jenis-jenis kurikulum yang ketiga. Jadi penyusunannya itu dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Jadi saat itu BSNP itu sudah merancang semuanya koridor-koridor SKKD untuk nanti didistribusikan ke masing-masing satuan pendidikan, dan satuan pendidikan itu diberikan keleluasaan untuk pelaksanaan pembelajarannya dilakukan oleh masing-masing di satuan pendidikan, namun masih dalam koridor yang sudah ditentukan BSNP, tidak boleh keluar dari itu. Nah, perbedaan KBK dengan KBK yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah yang berada. Hal ini disebabkan kompetensi dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan KD-nya, SKKD-nya, setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Depdiknas waktu itu. Ya, memiliki karakteristik KTSP itu sendiri. Itu yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar, learning outcome, dan keberagaman, serta penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang sudah mulai bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Misal
museum, terus mungkin pabrik tempe, pabrik pengolahan apa, itu kan masih memiliki unsur edukatif di situ. Penilaian itu menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kelebihan dari KTSP itu sendiri dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru, pembelajaran bersama siswa, yang ini sudah saya jabarkan yang tadi, sehingga diharapkan dalam kata ini seorang guru benar-benar digerakkan menjadi manusia yang profesional yang menuntut kekreativitasan. Namun, brand design ini itu masih memiliki kekurangan dari KTSP itu sendiri. Antara lain minimnya sosialisasi dan kesiapan sarana prasarana pendukung pendidikan dan terutama sekali kesiapan guru dan sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri. Kalau ini masih kita rasakan sampai sekarang, terutama sarana prasarana pendukung pendidikan, karena sekolah yang mungkin dekat dengan kota saya kira lebih lengkap daripada sarana prasarananya daripada sekolah yang berada di pinggiran. Dan yang terbaru ini adalah kurikulum 2013 atau sering disingkat dengan K13. Nah, merupakan implementasi dari UU nomor 32 tahun 2013 yang merupakan kelanjutan dan penyempurna dari KBK dan KTSP. Akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara terpadu. Makanya dalam kurikulum 2013 awal-awal itu penilaian itu ada 4 aspek, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 itu tentang nilai religius, KI 2 itu tentang sikap sosial, KI 3 itu tentang pengetahuan yaitu materi dan teori-teori, dan KI 4 itu adalah keterampilan, proses keterampilan si peserta didik itu bagaimana. Karakteristik pengembangan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar di situ. Jadi memang sudah didesainkan kurikulum 2013 ini memang kalau bisa peserta didik itu benar-benar dia sebagai seorang yang pembelajar di situ. Karakteristik yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kelebihan dari K13 di sini itu sudah berbasis karakter dan kompetensi, boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Dalam hal ini, bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Kelemahan ke-13 itu pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 13. Guru juga tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013, padahal yang tahu proses pembelajaran di lapangan itu adalah guru dan satuan pendidikan. Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 13. Keseimbangan sulit tercapai karena kebijakan ujian nasional UN itu masih diberlakukan. Nah, persamaannya sendiri antara KBK, KTSP, dan kurikulum 13,
KTSP itu merupakan pengembangan dari kurikulum 2004, sehingga jika dilihat dengan kurikulum 13, sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir ADN. Untuk struktur kurikulumnya, baik KBK, KTSP, ataupun K13 sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tepatnya Diknas. Beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP. Terdapat kesamaan esensi kurikulum, misalnya pada pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Nah, perbedaan dari ketiga kurikulum itu sendiri meliputi KBK itu KBK dan KTSP, kompetensi yang dicapai itu lebih menekankan pada aspek kognitif. Sedangkan kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Proses pembelajaran tiap tema dilakukan dengan pendekatan ilmiah, scientific approach. Makanya sangat lucu ini nanti mahasiswa IPA kalau tidak bisa menerapkan pembelajaran dengan pendekatan scientific approach. Karena dalam kurikulum 2013, PKN itu dengan scientific approach, bahasa Jawa dengan scientific approach, bahasa Inggris dengan scientific approach, terus biologi dengan scientific approach, IPS menggunakan scientific approach, olahraga dan tata busana juga menggunakan scientific approach. Jadi hal yang sangat lucu ketika nanti lulusan dari sains atau tidak bisa menerapkan pendekatan scientific approach. Dengan scientific approach itu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati dulu, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kalau lebih tinggi lagi sampai mengkomunikasikan. Dan mengkomunikasikan itu termasuk dalam aktualisasi diri. Dan aktualisasi diri itu adalah tingkatan belajar yang tertinggi menurut saya. Yang ketiga dari aspek penilaian. KBK dan KTSP sama-sama penilaiannya berdasarkan aspek pengetahuan, testing dari materi-materi yang sudah diajarkan. Dan K13 itu standar penilaiannya menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Sehingga dalam aspek kompetensi pengetahuannya itu sangat diwajibkan apa namanya diusahakan soal-soalnya tipikal high ordinary thinking skill, di mana dia harus perlu menganalisis dulu. Jadi wajib proses saintifik atau keterampilan proses sainsnya itu wajib terlaksana. Jadi dengan demikian itu diamati berdasarkan proses dia menjawab dan hasilnya seperti apa. Ini Pak Widi kan selalu menerapkan seperti itu. Hasil akhir itu nanti akan mengikuti dari prosesnya. Ketika prosesnya itu sudah benar, saya kira hasilnya tidak akan salah. Nah, begitu penjelasan pada sore hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil Pak Widi akan melakukan presensi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Nggak usah malu-malu. Ayo, sambil saya absen ya, terus sambil kalian memikirkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Yang pertama, Ma'ruf Hidayat. Ma'ruf Hidayat, kosong lagi. Dari kemarin dia selalu kosong terus. Inna Sarina Devitri.
Ina, kosong lagi Ma'ruf dan Ina, Sarina dan Fitri. Kemarin yang Hah? Mana? Oh, Pak tadi siapa ya? Halo? Siapa? Oke, saya lanjut. Atika Farhana. Hadir, Pak. Oke. Ini tadi ada masuk ya. Oke, terima kasih Mbak Atika. Selanjutnya Mbak Noveria. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nur Rohmah. Mbak Nur Rohmah. Tidak hadir. Mbak Nur Alif Alfia. Hadir, Pak. Oke. Mbak Titi Endrianti. Mbak Titi Endrianti. Skip dulu Mbak Dwi Prihatini. Mbak Dwi Prihatini. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Witri. Hadir, Pak. Oke. Mbak Maulina. Baik, Pak. Hadir, Pak. Terima kasih. Oke. Mau Mbak siapa mau? Mbak Indah Zakiatul Fitria. Mbak Indah Zakiatul Fitria. Hadir, Ada. Pak. Oke. Mas Abdul Aziz. Hadir, Pak, hadir. Udah telat meneng tugas. Iya, Pak, ngapunten nih. Oh, Mbak Rizka Wulandari tadi ikut bareng Hadir, Pak. dengan Ikut punya oke. akunnya Mbak Novita. Mohon maaf ya, Pak. Soalnya Nggak jaringannya itu. apa-apa. Kasih, Nggak Bapak. apa-apa. Kayak gitu apa kalau selama itu masih satu dekat, kalau mau barengan kan ngirit kuota itu satu nukok ke kuota, si nukok ke gorengan kan lumayan. Oke, Bapak. Oke, Makasih, oke. Bapak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Mbak Rahma Solawati. Mbak Rahma, ada itu. Mungkin. Ya, tenang, putus-putus suaranya. Selanjutnya Mbak Eka Oktavia Pratiwi. Hadir, Pak. Oke, Mbak Risma. Mbak Risma Ismawati. Ada sih akunnya, tapi nggak tahu. Mbak Nita Handayani. Hadir, Pak. Oke, Mbak Amalia Azizatun. Hadir, Pak. Oke, ini Mbak Pina izin. Mbak Putri Rahmawati. Hadir, Pak. Oke, mungkin ketua lagi. Oke, selanjutnya Mbak Alvinda Hasanah. Mbak Alvinda. Oh, skip ada namanya. Oh, hadir. Mana Mbak Alvinda? Tadi kita ada suara hadir, Pak. Oh, Vinda Hasanah, Masya Allah. Kalau namanya Alvinda, mungkin jenenge Vinda Hasanah, ya ora ketemu. Oke, ke monitor. Malah KO. Oke. Selanjutnya Mbak Linta Nurmala. Hadir, Pak. Oke. Mbak Tiara Anggun. Hadir. Oke. Mbak Aini. Aini Robiatul Adawiyah. Ada cuman oh ya, Mbak Ngasrini. Hadir, Pak. Oke, Mbak Fitria. Hadir, Fitria Pak. Jumlah. Oke. Mbak Huliatul Husna. Hadir, Pak. Oke. Kok lemas ngantuk, Mbak? Buatan.
Ngantuk Pak Niko. Oke, Mbak Novita Aku tak melu Lutfiatin. kamu kan. Hadir Pak. Hadir. Iya, iya. Mbaknya semangat, Pak. Oh iya. Oke, selanjutnya Mbak Husni Nurmalini. Hadir Pak. Rungu Mbak Eka. Mbak Vina Silviana. Mbak Vina. Vina Silviana. Oh, skip. Kosong. Mbak Elma Nurhaliza. Hadir, Pak. Oke. Mbak Siti Nurjana. Hadir, Pak. Oke. Mbak Reva. Hadir, Pak. Oke. Mbak Fadilah Nur Aulia. Mbak Fadilah Nur Aulia. Suaranya hilang. Guys, orangnya hilang. Innalillah. Monitor. Mbak Naim Muntakhibah. Ngopo kuwi ya? Bapak kula hadir Bapak. Ya. Saya tak selesai baik Kak. Itu mau bikin Mbak Naim hadir ya. Nah, selanjutnya Mbak Fatihah Lailatul Husna. Ada. Selanjutnya Mas Khairul Fadli. Khairul Fadli. Fadli pagi. Oh iya, semangat. Khairul Fadli kosong. Naili Izzatin Faikah. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Sinyalnya putus-putus. Sinyalnya biasa. hilang-hilang, Pak. Lagi hujan. Yang penting dia nggak hilang kan dari kamu. Enggak akan Pak. Iya. Nggak hilang, Pak. Nggak hilang apa nggak ada? Oke, sebelum Pak Widahiri ada yang ingin ditanyakan? Pak, mohon maaf Risma hadir Pak. Tadi sinyalnya Belum, Pak. putus. Risma. Biasa, Pak. Saya. Siapa tadi? Risma Ismawanti Pak. Oh, iya. Risma. Emang ada nama Risma? Risma Ismawanti dari semester 6. Emang ada? Oke, udah tak bilang oke tadi udah termonitor kok. Tenang. Oke, sebelum Pak Widahiri ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Tenang, besok ujian takon analisis kurikulum boh lo. Pak, mau menang. Gimana? Saya Rizka Wulandari dari Pak ingin bertanya di karakteristik kurikulum 2013 tadi kan dijelaskan ada kelemahan dan kelebihannya ya Pak. Nah, yang di kelemahan yang saya ingin tanyakan di guru dan siswa dianggap memiliki kemampuan yang sama atau karakter yang sama. Nah, cara menyikapi hal tersebut bagi seorang guru itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, gue malah Mbak Eka tuh malah. Oke, begini. Itu pertanyaan yang cukup bagus. Jadi bagaimana menyikapinya? Memang dari kurikulum 2013 ini adalah bisa dikatakan kurikulum yang masih prinsipnya eksploratif ya. Dia masih bisa dikatakan uji coba ya, bisa dikatakan karena memang mengubah paradigma yang dulunya segala itu diukur dari tes. Tapi sekarang dalam kurikulum 2013 itu menggunakan asesmen, di mana asesmennya itu lebih secara otentik dan wajib si guru itu melihat
dan menilai peserta didik itu dari aspek yang pertama, ini dari kurikulum 2013 yang belum revisi 2017 ya, itu Iya, Bapak. dinilai dari nilai religiusnya, terus nilai sosialnya, nilai pengetahuannya, dan nilai keterampilannya. Dan itu guru juga masih sangat kesulitan. Tidak mungkin kita akan menilai anak atau melihat anak dari aspek-aspek tersebut satu persatu. Nah, oleh karena itu, uh, dianggaplah, jadi istilahnya penilaiannya itu dengan cara oh, dengan cara mereka akan dipukul sama rata semua, seolah-olah anak itu semua itu standarnya dia adalah aktif. Nah, ketika mulai dalam pelaksanaan pembelajaran, cara mengamatinya seperti ini. Jadi anak itu dilihat, oh jadi ada anak yang menonjol, berarti skor dari keaktifan itu dia naikkan. Misal wah kayak gitu. Kalau kita skorkan misalkan ya, kita skorkan 6 semua. Jadi ketika dia ada yang kelihatan aktif, kan paling yang bisa dilihat, guru masih bisa melihat 1, 2, 3 anak yang aktif ketika pembelajaran itu kan. Nah, jadi wah kelihatan ini Mbak Nita Handayani kelihatan aktif, makanya skornya saya naikkan menjadi 7. Terus dia aktif lagi, tak naikkan lagi menjadi 8. Terus saya Mbak Noveria, wah ternyata dia aktif lagi. Yang tadinya standarnya nilainya 6, saya naikkan menjadi 7. Wah ternyata Mbak Eka Oktaviana di kelas dia hanya tidur dan ngantuk-ngantuk terus. Nah, oke, dari 6 itu saya turunkan menjadi 5. Jadi pada prinsipnya untuk menilai anak itu, walaupun penilaiannya itu harus secara sikapnya itu bagaimana, sikap keagamanya, religiusnya itu bagaimana, sikap sosialnya itu bagaimana, sikap pengetahuannya itu bagaimana, sikap keterampilannya itu bagaimana, guru akan tetap kesulitan melihat anak itu satu ya, naik satu kelas dia hanya 20 peserta didik lah, yang satu kelas isinya 40 30 kan ya udah, guru malah jadi sibuk sibuk nilai itu baru satu aspek, kalau dari padahal ada 4 aspek di situ. Hanya dengan cara tadi dipukul rata tadi, kecuali kalau aspek pengetahuan memang masih menggunakan soal, tapi soal-soalnya itu bertipikal high ordinary thinking skill, di mana anak itu perlu menganalisis dulu sebelum menemukan jawaban yang semestinya apa seperti itu. Jadi soal HOTS itu bisa dikatakan ketika open book pun saya kira jawabannya tidak akan tahu langsung setelah dia open book. Nah, ketika di open book, jadi anak itu tidak mungkin langsung mengetahui jawabannya di situ. Makanya perlu adanya analisis dulu baru ketemu hasilnya seperti apa. Makanya pemerintah dalam hal ini memandang anak-anak ini kita dianggap semua itu sama, rata semua sama, terus habis itu baru dimulai ketika pelaksananya itu seperti apa. Tapi itu masih terdapat kekurangan. Halo, maaf tadi ditanyain Bapak. Oke, jadi dipukul sama rata semua sehingga padahal masing-masing peserta didik di seluruh Indonesia kita tidak bisa samakan peserta didik yang ada di Jawa dengan yang ada di Papua, dengan yang ada di Sulawesi, dengan yang ada di luar Jawa, itu tidak akan bisa sama. Makanya itu masih menjadi kelemahan dari kurikulum 2013. Di situ posisinya, Mbak.
Baik Bapak, terima kasih. Jadi mungkin penilaiannya itu dari siswa itu dengan cara mengetahui keaktifan dari seorang siswa itu yang mana saja yang aktif. Terus nanti kalau semisal seorang guru itu menilainya dengan 4 aspek itu berarti terlalu kesulitan ya Bapak antara seorang guru dengan siswa kan masa seorang guru harus mengecek satu-satu dari 4 aspek siswa tersebut seperti itu mungkin ya Pak. Iya betul. Jadi modelnya seperti itu. Dan kemarin triknya dari apa namanya yang menyusun kurikulum 2013 itu dengan cara tadi. Jadi kita memukul semua sama rata dulu peserta didiknya. Habis itu dilihat, oh ada yang aktif. Misal Mbak Novita, kamu lebih aktif. Oh, berarti nilainya tak naikkan. Jadi pengamatannya tidak langsung serta-merta semua siswa satu persatu, tapi dilihat dari mana yang menonjol, mana yang kelihatan pasif banget. Pasti kan terlihat lah dalam kelas seperti itu, guru masih bisa menaungi seperti itu. Namun dalam kurikulum 2013 yang revisi 2017 itu aspek religius dan aspek sosialnya itu cenderung bisa dikatakan dihapuskan ya. Jadi lebih fokus guru itu menilai dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Padahal itu yang menjadi pro kontra sampai saat ini sehingga kalian juga pasti mendengar kan bahwasanya arah pendidikan ke depan kemarin frasa agama sempat dihapuskan seperti itu. Tidak ada frasa agama. Padahal negara kita dari dulu dari kurikulum pertama kali nilai keagamaan itu sudah ditanamkan di situ. Tapi melihat frasa agama itu tidak ada di gambaran pendidikan ke depan di Indonesia, nah itu yang membuat kisruh kemarin. Tapi alhamdulillah Pak Menteri Nadiem mengkoreksi arah pendidikan nasionalnya sehingga frasa agama itu dimasukkan kembali. Nah itu tanda tanya besar. Nah itu yang menjadi tugas kalian sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang dan apalagi kalian menjadi besok lulusan dari guru yang berlatar belakang agama. Jadi nanti kita akan membahas tentang kurikulum tentang pendidikan Islam itu seperti apa. Nah, pentingnya frasa agama dalam pendidikan di Indonesia itu sejauh mana itu menjadi tugas kalian nanti untuk kedepannya. Nanti kalian simpulkan sendiri, terus nanti baru, oh ternyata memang nilai religius dan agama itu tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan di Indonesia. Itu nanti kita akan bahas setelah UTS, tenang, nggak usah terburu-buru. Nah, jadi nanti agendanya Pak Widi, sampai nanti pertemuan ke-7, Pak Widi menjelaskan secara teoritis, terus nanti setelah UTS, kalian sudah mulai presentasi dengan menganalisis aspek-aspek dari yang sudah saya sampaikan ini terhadap nanti pokok bahasan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Jadi nanti ini mahasiswanya ada 40 ya. Ada 38 nanti dibagi menjadi 7 kelompok. Terus nanti pembagiannya setelah UTS saja biar lebih santai. Supaya kita di sini kita menyamakan persepsi dulu supaya nanti ketika kalian sudah mulai presentasi saya harap kalian sudah mulai berkembang cara berpikirnya lebih kritis lagi. Oh harusnya itu kurikulum seperti ini, kurikulum harusnya seperti ini, seperti ini. Itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Pak Widi cukupkan. Nanti kita lanjut via WhatsApp diskusinya. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf supaya satu kota lagi. Ya tadi sudah ada yang jaringan sudah mulai keluar masuk karena memang sini juga cuacanya Pak Widi di sini rada mendung-mendung
sendu, enjoy sambil menunggu maghrib nanti. Oke, gitu aja ya. Kalian nanti gimana? Siapa tadi? Mbak Nur Alim atau Mbak Novita? Mbak Novita. Oh, Mbak Novita tuh. Gimana Mbak Novita? Tidak, Pak, katanya, Pak. Oh, malah umpet-umpetan. Oke, itu aja dari Pak Widi. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan melanjutkan agenda yang lain. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Hadir, Pak. Terima kasih untuk ilmunya, Bapak. Iya. Yang jaringannya keluar masuk, silahkan ya YouTube ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.